Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gandriani dan teman kelompok saya akan mempresentasikan web programming 3 membangun aplikasi perpustakaan. Di pertemuan 1 kita akan membuat database pustaka yang di dalamnya ada tabel user, tabel role, tabel booking, tabel temp, tabel booking detail, tabel pinjam, dan tabel detail pinjam. Tabel user terdiri dari ID, nama, alamat, email, IMEI, password, role ID, is aktif, dan tanggal input. Kita masuk di PHP MyAdmin. Nah, di sini tampilan user di ID-nya memakai auto increment. Untuk menampilkan auto increment, di sebelah kanan ada kolom yang berisi checklist buat auto increment. Selanjutnya disimpan, dan berikutnya sama sesuai dengan yang ada di modul. Nah, varchar itu semua sesuai yang ada di modul. Kita lanjut ke pertemuan 2. Pertemuan 2 kita akan membuat tampilan katalog buku dan detail buku. Ini adalah tampilan buku. Halaman detail buku. Terus kita akan membuat controller home. Kita akan masuk ke scriptnya. Ini di script home kita menggunakan controller untuk menampilkan detail buku. Lalu kita membuat header. Ini adalah script header. Kemudian ada view footer. Ini tampilan di view footer. Dan daftar buku. Ini daftar buku. Ini adalah codingannya dan detail buku. Dan detail buku. Ya, terus kita ada tambahan tambahan sebuah fungsi baru dengan nama detail buku pada control home. Yang berfungsi untuk menampilkan katalog buku. Nah, ini. Kita akan ke katalog. Nah, ini seperti ini katalog bukunya. Ini untuk detail katalog. Ya, ini running. Sekian presentasi saya, selebihnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Farel Alfiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uda Syariah Pandi ingin menjelaskan pertemuan 3 tentang membuat halaman login dan pendaftaran anggota. Selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi menu sebelum login dan kondisi menu setelah login.
Selanjutnya, membuat halaman login dan daftar anggota dengan nama modal PHP. Pada folder application, views, templates, dan template user. Ini adalah tampilan modal PHP. Selanjutnya, tampilan login member dan daftar anggota. Ini adalah tampilan daftar anggota. Ini adalah tampilan login member. Untuk memanggil halaman login, sistem memanggil ID login modal dari yang ada pada file modal PHP. Sedangkan untuk memanggil halaman daftar sistem memanggil ID daftar modal. Selanjutnya, membuat controller member dengan nama member PHP. Dan di sini kita sudah membuat script member PHP. Kedua, kita membuat fungsi daftar dengan nama daftar pada controller member. Ini adalah public function daftar yang telah kita buat. Selanjutnya, membuat fungsi my profile. Ini adalah script public function my profile yang telah kita buat. Kita akan membuat sebuah file index PHP di folder application views member. Kita akan membuat sebuah file index PHP di folder application views member. Ini adalah script index PHP yang ada di views member.
Ini adalah tampilan. Selanjutnya kita coba. Pertama kita daftar. Kita masukin alamat email, dan alamat lengkap. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita simpan. Akun sudah dibuat. Selanjutnya kita login. Masukkan email yang tadi dan passwordnya. Nah, ini dia sudah login dan ini tampilannya sesuai dengan di modul. Kemudian membuat fungsi ubah profil pada controller member. Ini adalah public function ubah profil yang telah kita buat. Kemudian kita membuat script baru, script ubah anggota PHP yang ditulis di folder application views member. Ini adalah scriptnya. Selanjutnya kita cek di browser dan hasilnya running. Selanjutnya kita membuat fungsi logout. Ini adalah script public function logout. Dan kemudian kita akan mengedit pustaka helper PHP. Dan di sini saya sudah mengeditnya. Ini adalah scriptnya ya. Terima kasih, sekian dari saya. Dan saya akan melanjutkan pertemuan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uda Syariah Pandi. Saya ingin melanjutkan pertemuan 4, membuat halaman transaksi booking peminjaman. Kita akan membuat model booking
sebuah model baru dengan nama model booking PHP. Ini adalah skrip model booking PHP. Selanjutnya kita membuat model pinjam dengan nama model pinjam PHP. Ini adalah skrip model pinjam PHP. Selanjutnya kita membuat controller booking dengan nama booking PHP. Ini skripnya booking PHP. Selanjutnya kita membuat fungsi tambah booking dengan nama tambah booking. Ini adalah public function tambah booking. Mari kita coba di browsernya ya. Kita klik booking. Ini adalah tampilannya. Selanjutnya kita membuat view baru dengan nama data booking PHP. Letakkan pada folder application views booking. Ini adalah skrip data booking PHP. Selanjutnya kita akan mencoba membuat fungsi hapus booking pada controller booking PHP. Ini public function hapus booking. Mari kita coba di browsernya ya. Kita klik pilihan. Booking kosong. Karena sudah dihapus. Ini hasilnya. Hasil modelnya seperti ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farafiansyah. Saya akan menjelaskan pertemuan 5. Membuat halaman, lihat keranjang, peminjaman, dan selesai booking. Langkah pertama, membuat function booking selesai. Ini skripnya. Nah, ini skripnya. Function booking selesai. Dan ini hasilnya. Ini hasil booking. Nah, berhasil. Nah, dan kedua, saya akan menjelaskan membuat fungsi info. Buat fungsi info. Nah, ini skripnya, public function info. Nah, ini skripnya. Dan hasilnya nah, ini dia hasilnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan membuat view info booking dengan nama file infobooking.php dalam folder application view booking. Ini skripnya. Nah, ini skripnya. Script infobooking.php. Dan ini hasilnya. Nah, hasilnya nih. Yang keempat, saya akan menjelaskan mencetak bukti booking. Untuk mencetak laporan pengguna untuk membuat cetak laporan PDF pada PHP, kita harus menggunakan DOM PDF. Langkah-langkah DOM PDF adalah sebagai berikut. Pertama, kita mendownload DOM PDF-nya dulu. Lalu diekstrak dan disimpan di library. Yang pertama, yang kedua disimpan di folder helpers. Nah, dia nih. Nah, yang kelima, saya membuat fungsi export to PDF dengan nama folder booking PHP export to PDF dan skripnya. Nah, ini dia skripnya. Public function export PDF. Nah, dan hasilnya seperti ini. Membuat view selanjutnya saya akan membuat view bukti PDF. Bukti PDF .php dibuat di folder application view booking. Nah, ini skripnya saya buat. Dan ini hasilnya. Saya akan run PDF cetak bukti booking. Nah, ini dia hasilnya. Sekian, terima kasih. Pertemuan 5, saya akan lanjut lagi pertemuan 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farafiansyah. Saya akan menjelaskan pertemuan 6.
membuat halaman pengambilan dan pengambilan buku. Yang pertama adalah merubah indeks controller admin. Oleh karena silakan kembali kontrol admin dan disesuaikan dengan script. Nah, ini scriptnya. Script admin. Ini script admin. Kedua, saya akan menjelaskan membuat menu transaksi yang silakan buka file sidebar.php yang berada di folder application view templates sidebar php. Silahkan sidebar. Nah, ini script sidebar ya. Nah, ini dia. Saya menambahkan heading sidebar transaksi. Dan ini hasilnya. Nah, ini dia hasilnya, data pinjam, data booking. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan controller pinjam.php dan menambahkan fungsi daftar booking di controller. Dan ditambahin di pinjam.php. Nah, ini dia skripnya. Public function daftar booking. Langkah berikutnya adalah kita membuat view dengan nama daftar booking.php di dalam folder application view booking. Nah, daftar booking ini dia skripnya. Daftar booking. Dan ini hasilnya akan seperti itu. Nah, saya akan menampilkan data pinjam. Saya run, berhasil. Dan langkah selanjutnya membuat fungsi booking detail. Kita akan membuat fungsi booking detail dalam controller pinjam.php. Nah, ini dia skripnya pinjam PHP public function booking detail. Nah, skripnya ini dia. Selanjutnya kita akan membuat sebuah view baru di folder application view booking dengan nama booking detail.php. Ini bikin baru, new. Booking detail. Dan ini skripnya. Dan ini hasilnya dari detail booking.
Nah, ini dia detail bookingnya. Selanjutnya membuat fungsi pinjam ak. Terlebih dahulu fungsi pinjam ak di dalam controller pinjam.php. Nah, ini dia skripnya, pinjam public function pinjam ak. Nah, dia nih skripnya. Terus, dan ini hasilnya dari skrip di atas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pada fungsi tambah ak, tanggal kembali akan ditentukan dengan menambah lama pinjam dengan tanggal yang berlaku di sistem. Saya menambahkan membuat fungsi indeks pada controller pinjam. Nah, ini skripnya, controller pinjam. Nah, ini fungsi public function index. Nah, ini skripnya, dan hasilnya seperti ini. Nah, data pinjam, dan hasilnya saya run, berhasil. Saya akan menambahkan fungsi dengan nama ubah status di dalam controller pinjam.php. Adapun skripnya, saya tampilkan skripnya, ubah status public function ubah status. Dan ini skripnya. Dan ini hasilnya dari skrip. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Fiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sidik akan menjelaskan pertemuan 7, yaitu membuat dan mencetak laporan data buku ke printer. Pertama, dalam membuat menu laporan, kita disuruh buka file sidebar PHP yang ada di folder application view templates sidebar. Ini adalah skrip sidebar. Nah, di sidebar ini kita disuruh menambahkan laporan di heading, laporan data buku, laporan data anggota, dan laporan peminjaman. Di sini saya sudah membuat di sidebarnya ini adalah laporan. Langsung aja kita refresh. Nah, ini adalah laporan yang tadi kita sudah buat di script yang ada di modul. Ini data laporannya. Kemudian buat controller baru dengan nama laporan. Kita buat controller baru dengan laporan, ada di controller. Nah, di sini adalah laporan buat di application controller laporan PHP. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Selanjutnya buat fungsi laporan buku.
Fungsi laporan buku kita taruh di laporan. Ini adalah fungsi laporan bukunya. Ini udah saya buat fungsi laporan buku. Selanjutnya kita membuat file baru, yaitu laporan buku PHP pada folder application view buku. Di sini juga udah saya buat laporan buku.php-nya. Ini adalah laporan buku.php-nya. Selanjutnya, nah ini kita lihat dulu hasil codingan dari laporan data buku. Kita buka laporan data bukunya. Nah ini adalah laporan data buku. Hasilnya running ya. Selanjutnya kita menambahkan fungsi cetak laporan buku di controller laporan. Nah, di sini kita masuk ke controller laporan. Nah, saya juga sudah membuat laporan print buku. Ya, cetak laporan ini nih. Kita sudah membuatnya nih. Nih. Kita sudah membuat cetak laporan buku. Nah, sudah saya tambahkan tadi. Selanjutnya kita membuat laporan print buku. Nah, laporan print buku itu ada di application views buku. Ini adalah laporan print bukunya. Ini fungsinya nih untuk ngeprint data laporan buku. Seterusnya, nah yang laporan print buku itu tadi fungsinya kan untuk ngeprint buku. Nah ini laporan data buku, kita masuk ke print. Nah ini adalah tampilannya print. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan 9, karena pertemuan 8 itu tidak ada. Langsung aja ke 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rusidik akan menjelaskan pertemuan 9, yaitu membuat dan mencetak laporan data buku ketampilan PDF dan Excel. Sebelumnya saya sudah menjelaskan di pertemuan 7. Sekarang saya ke pertemuan 9-nya. Di sini nomor 1, pastikan download PDF sudah diatur seperti pada langkah sebelumnya. Download PDF yang nomor 1 ini sudah dijelaskan oleh Farel Alfiansyah pada pertemuan 5. Dan yang kedua itu membuat fungsi buku PDF di laporan buku. Saya sudah membuat di laporan fungsi buku PDF. Nah ini adalah script dari public function laporan buku PDF. Nah selanjutnya, buat view baru dengan nama laporan PDF buku di application views buku. Saya sudah membuatnya juga, laporan PDF buku nih. Ini di Pustaka Booking application view buku laporan PDF buku. Ini saya sudah membuatnya. Ini adalah scriptnya. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil codingan dari script yang sudah tadi saya buat. Di sini scriptnya. Nah, ini adalah laporan buku. Kemudian kita membuka scriptnya. Nah hasilnya sudah running. Ini adalah PDF dari laporan data buku perpustakaan online. Selanjutnya menambahkan fungsi ekspor pada laporan, ekspor Excel pada laporan controller. Nah di sini ada ekspor laporan controller yang sudah saya buat di sini. Nah ini adalah ekspornya. Sini ekspor. Ini sudah dibuat. Selanjutnya kita membuat view baru, application view buku export Excel buku.php. Nah di sini juga sudah dibuat laporan export buku.php. Nah ini adalah laporan. Nah di sini ini scriptnya. Ini dari ini sangat penting di sini.
Nah, ini hasil terakhir ini dari export data. Ini adalah hasil dari print. Mari kita coba lihat di hasilnya running atau tidak. Kita coba di export ke Excel. Nah, ini nih download ya di sini. Download lalu kita buka, tunggu dulu sampai selesai. Kita akan masuk ke Microsoft Excel secara otomatis. Sudah, nah kita klik yes. Nah, ini adalah hasil dari script yang sudah dibuat, dari hasil printannya seperti ini. Nah, sekian dari saya, Farus Sidik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farus Sidik akan melanjutkan pertemuan 10, yaitu membuat laporan peminjaman dan setting akses client server. Pertama itu membuat halaman laporan. Di sini kita balik lagi ke file cdbar php yang kita telah buat, hingga menuju fungsi laporan pinjam. Ini cdbar nih. Linknya tuh ada menuju laporan pinjam. Nah, laporan pinjam ini nih. Ini laporan pinjam. Lalu yang selanjutnya kita disuruh kita akan membuat fungsi baru di controller laporan, yaitu function laporan pinjam. Kita masuk ke laporan, function laporan pinjam. Nah, ini dia function laporan pinjam. Nah, ini kita sudah membuatnya, function laporan pinjam. Dan selanjutnya kita membuat view baru dengan folder pinjam dengan nama laporan pinjam PHP. Kita sudah membuat laporan pinjam PHP. Nih, ini adalah laporan pinjam PHP sesuai dengan modul. Kita sudah membuatnya, laporan pinjam PHP. Nah, selanjutnya tahap berikutnya yaitu melihat hasil di laporan transaksi. Kita langsung buka browsernya. Di laporan transaksi, ini ada laporan. Nih, di sini kita klik laporan pinjam. Nah, ini di menu laporan, ini laporan data peminjaman, hasilnya adalah running sesuai yang ada di modul. Selanjutnya kita membuat print laporan pinjam. Oleh karena itu kita menambahkan sebuah fungsi baru di controller laporan, yaitu dengan cetak laporan pinjam. Kita disuruh membuat fungsi baru lagi. Fungsi barunya di laporan ya. Ini laporan. Cetak laporan pinjam. Nah, ini fungsinya untuk mencetak laporan yang sudah kita buat dan nanti dicetak. Kita harus mempunyai fungsi ini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan membuat view dengan nama laporan pinjam PHP di folder pinjam. Kita sudah membuatnya juga di laporan pinjam PHP. Nah, laporan print pinjam. Nah, ini laporan print pinjam ya. Laporan print pinjamnya ini sudah kita buat. Selanjutnya kita selanjutnya kita melihat hasil akhir dari script yang telah kita buat. Baru script ya, scriptnya kita lihat kita buka browsernya lagi, laporan peminjaman, laporan pinjam. Nah, di sini nih kita lihat. Nah, ini adalah hasilnya adalah running. Selanjutnya kita langkah berikutnya kita akan menambahkan fungsi baru pada controller
laporan PHP yang diberikan laporan pinjam PDF. Nah, kita disuruh lagi nih membuat laporan pinjam PDF. Nambahkan fungsinya. Kita masuk lagi ke laporan lagi. Nah, di sini adalah laporan pinjam PDF. Nah, ini laporan pinjam PDF. Nah, sudah dibuat sampai sini. Langkah berikutnya, nah kita disuruh membuat view baru yaitu laporan PDF pinjam PHP untuk menampilkan data laporan. Nah, berarti ini disuruh untuk menampilkan data laporan, makanya kita buat laporan PDF pinjam. Laporan PDF pinjam. Nah, sudah kita buat ya di sini. Ini adalah laporan PDF pinjamnya untuk menampilkan data pinjam. Nah, di modul langsung ke hasil file PDF yang telah di-download. Kita masuk lagi ke browser. Masuk ke PDF-nya. Nah, ini adalah laporan pinjam PDF. Hasilnya running ya. Kemudian kita membuat fungsi export Excel pinjam di controller laporan. Ini masuk lagi ke controller laporan. Nah, ini adalah function export Excel pinjam. Nah, ini sudah kita buat juga. Selanjutnya kita membuat view baru nih, yaitu application view pinjam export Excel pinjam PHP. Nah, kita di sini juga sudah membuat nih skripnya, seperti ini skripnya. Export Excel pinjam PHP. Selanjutnya, nah, hasil dari file yang telah diubah ke bentuk Excel ini, hasilnya nih. Hasil yang sudah diubah ke bentuk Excel. Kita masuk lagi ke browser. Kita lihat hasilnya ada di sini. Nah, ini download nih. Karena dia menggunakan Excel, Microsoft Excel. Jadi harus download dulu. Nah, habis download buka. Tunggu ya, loading. Ada loading nih di sini. Nah, yes ya. Pilih yes. Nah, ini adalah hasil dari script yang telah kita buat. Nih hasilnya sudah dalam bentuk Excel. Nah, selanjutnya kita setting akses client server nih. Di sini saya sudah men-setting ya. Tinggal coba saja di browser kita. Nah, di sini IP laptop saya IP laptop saya di sini 192 161 nih, saya sudah men-setting di sini. Itu 192, 168, 43 sama 46. Juga sudah saya koneksikan ke hotspot dari HP. 43, 46. Nah, di modul ini ada nama project. Nama projectnya kita apa? Di sini kita nama projectnya yaitu Pustaka Booking. Nama projectnya itu Pustaka Booking. Nah, di sini ada nama project Pustaka Booking. Lalu, oh maaf, 46 bukan 36. Pustaka Booking dan slash lagi autentifikasi. Langsung saja kita enter. Dan hasilnya seperti ini, sesuai dengan yang ada di modul. Selesai sudah dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.